Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di rumah Allah yang mulia, di rumah Allah di muka bumi, tempat yang paling mulia di muka bumi. Dan juga kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nama-namanya yang tertinggi, yang terindah, sifat-sifatnya yang tertinggi, ya, dan segala nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, ya, yang mana Rasulullah SAW ketika mendengar suatu perkataan dari sahabat, ya, seorang sahabat ada yang bersyukur mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadani bil Islam wa ja'alani min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat ini, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi hidayah, memberi petunjuk kepada agama Islam ini dan menjadikanku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad syakarta aziman. Kamu telah bersyukur dengan syukur yang sangat-sangat agung, kata Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Maksudnya Islam ini perlu kita syukuri dengan syukur yang betul-betul kita rasakan di hati kita. Pertama kita rasakan di hati kita, yang kedua kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadani lil Islam. Ada juga di ayat, ya, di surat Al-Quran, Alhamdulillah alladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, ya kan? Itu ada di surat Al-Quran. Setelah itu juga iman dan Islam ini kita harus patut kita syukuri, ya. Islam ini yang menyebabkan kita masuknya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita kekal di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam atau kafir. Ini ada dua kubu, ya. Setelah itu iman ini derajat di atas Islam, di mana kalau iman ini kita mendapatkan keimanan yang tinggi, maka kita akan selalu merasakan di awas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bermaksiat, maka terpapas terus dengan kita. Yang jadi bicara yang terus bermaksiat. Iman ini selalu bertambah dengan ketaatan dan selalu berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat di sekitar kita, kalau orang sudah mengerjakan suatu maksiat dan dia tidak bertaubat atas maksiat itu, maka dia akan terjatuh lagi di dosa yang lebih besar. Terus dia masuk ke dalam dosa, terus dia masukkan jurang dosa, sehingga dia susah untuk keluar dari jurang dosa tersebut. Maka iman ini perlu patut kita syukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya. Jika kita terjatuh dalam dosa, cepat kita beristighfar dengan Allah supaya iman kita tidak terpapas habis. Apalagi kita baru keluar dari bulan Ramadan, yang mana iman kita cukup dipupuk sangat kuat di sana di bulan Ramadan. Maka kita harus jaga iman kita. Ya. Selanjutnya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat Allah yang sangat luar biasa diberikan kepada kita, mulai kesehatan, ya, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, semua yang kita bisa kerjakan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kita mau bahas di sini, Bapak-bapak, Ibu, rahimahullah, tentang perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyid, di muqaddimahnya. Ada perkataan yang sedikit, ya, satu kalimat yang pendek, tapi isinya sangat-sangat dalam, sangat-sangat penting, sangat-sangat agung, ya, di mana juga dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, di kitabnya ada Al-Mashi ila Shalah, adabnya berjalan ke salat, di kitabnya Syekh Muhammad. Maka di kitab tersebut, di muqaddimahnya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, As'alullah an yaj'alakum mimman idza u'tiya syakar. Aku
aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar menjadikan kalian jika diberikan sesuatu bersyukur. Idza u'tiya syakar, jika diberikan suatu nikmat bersyukur. Wa idza tuliya sabar, dan jika diberikan ujian, diberikan bala, bersabar. Wa idza adnaba istaghfar, dan jika berbuat dosa maka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari tiga kalimat ini, ya, maka dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah taala, ya, dijelaskan bahwa tiga kalimat ini adalah kunci dari kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tiga hal ini, dimana semua kita pasti merasakan tiga hal ini di dalam hidup kita terus, mulai dari kita membuka mata kita sampai kita menutup mata kita, itu hanya tiga hal yang kita rasakan, nikmat atau cobaan atau dosa yang kita rasakan. Nggak ada keluar dari tiga hal ini, ya. Maka kebanyakan dari manusia itu jika mendapatkan syukur dan mendapatkan nikmat, mereka itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contohnya manusia itu jika diberikan nikmat, misalnya dikasih nikmat mata, penglihatan, apakah dia menjaga matanya ini tidak melihat hal-hal yang haram? Apa dia melihat hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya membaca Al-Qur'an dengan matanya, atau malah dia lihat hal-hal yang haram di jalanan misalnya, atau di HP-nya? Sekarang subhanallah fitnah sangat besar di depan mata kita semua ini, handphone. Ya, kita bisa buka apa aja di situ. Ya, itu fitnah yang sangat besar. Jadi perlu kita mengukur namanya muraqabah Allah. Itu kita perlu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala supaya kita takut untuk mengerjakan maksiat ini. Karena ada ini yang kita melihat sesuatu yang haram tersebut, ya kan? Itu contohnya, itu contoh sedikit, ya. Dan juga bahkan wa yasta'inu bin ni'am 'alal ma'asi, kata Syekh Ibn Baz rahimahullah. Bahkan mereka itu meminta pertolongan, maksudnya menginginkan mendapatkan nikmat dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya apa? Contohnya ada sebagian manusia yang mereka itu mencari penghidupannya dalam hal-hal yang haram, ya kan? Contohnya apa? Contohnya menjadi dibuat, ya, yang membuka aurat, yang auratnya untuk mendapatkan nikmat Allah, mendapatkan penghidupan. Padahal Allah tidak akan merubah sepeser pun rezekinya ketika dia mencarinya dengan jalan yang halal atau yang haram, karena sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum bumi dan langit itu diciptakan, ya. Dan saat yang kedua kalinya dicatatkan oleh malaikat saat kita berada di dalam kandungan ibu kita berapa? 4 bulan. Saat 4 bulan dicatatkan 4 hal, ya kan? Yang pertama adalah umurnya, ajalnya berapa? Yang kedua umurnya berapa? Yang ketiga hidupnya itu dia bahagia atau sedih hidupnya, ya kan? Maka manusia ini sebetulnya kita kalau mau mencari dengan jalan yang halal, semua hal itu kita cukup bersabar. Kalau kita tidak sabar, maka kita melihat rezeki kita sangat sedikit, ya kan? Mungkin karena kita carinya dengan cara yang halal ini jadi sedikit, subhanallah. Padahal dengan cara yang halal itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau dia tidak sabar, maka dia akan mencarinya dengan jalan yang haram. Kalau dia mencari dengan jalan yang haram, maka dia menjadi orang-orang yang jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak sabar. Karena sabar ini pada dasarnya ada dalam 3 hal. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, contohnya kita mengerjakan sholat wajib di masjid, ya kan, kita sabar. Kita jalan dari rumah
atau kita naik motor, naik kendaraan dan lain-lain, itu kan merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang kita keluar rumah masuk masjid, yang seperti itu. Tapi ada perjalanan. Kadang-kadang kalau di siang hari panas, ya kan? Panas seperti matahari di atas kepala kita. Padahal kan di dunia ini. Belum panasnya di padang mahsyar nanti. Mau bilang dari ya. Itu suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sabar melaluinya, maka kita menjadi orang yang sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, contohnya bersabar adalah bersabar dalam meninggalkan maksiat. Yang pertama taat, yang kedua meninggalkan maksiat. Ya. Kalau kita menjadi orang yang sabar dalam meninggalkan maksiat, maka kita terhitung menjadi orang-orang yang sabar. Ya. Yang ketiga adalah bersabar dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-maqdur. Ya, segala hal yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita anggap buruk. Ya. Padahal takdir itu kalau di sisi Allah semuanya baik atau ada buruk? Semuanya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Hakim. Kalau kita pelajari nama-nama Allah, maka kita akan ketahui bahwa segala takdir Allah itu baik. Ya. Hanya perbedaannya apa? Perbedaannya di mata manusia. Karena manusia ilmunya sangat terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalillah. Kalian itu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra. Maka kadang-kadang kita menghadapi ujian yang pada dasarnya mata kita itu buruk, ya, takdir yang buruk. Kita belum mengetahui apa hikmah di balik itu. Padahal Allah punya hikmah yang sangat banyak di balik kejadian-kejadian. Ya, di suatu hadis juga Allah mengabarkan dalam kisahnya Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu, besarnya ganjaran itu bersama dengan besarnya ujian. Besarnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di akhir hadisnya, jika Allah mencintai seorang hamba atau sebuah kaum, ya, Allah maka akan mengujinya. Ya, ibtalah. Allah akan mengujinya. Jadi kalau kita mendapatkan suatu ujian itu seharusnya yang kita yakini pertama ini pasti sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Ya kan? Kalau kita meyakini yang pertama, itu akan lebih tenang. Akan lebih tenang. Ya. Yang kedua, di surat At-Taubah, kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa khairun. Katakanlah, tidak akan menimpa kalian, tidak akan menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah catatkan, kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Wa maulana, katakanlah Allah itu tempat kita berlindung, tempat kita berlindung. Jadi kalau kita mendapatkan suatu musibah, cobaan, cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang orang juga banyak yang menyebutkan ini tapi tidak tahu artinya. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Ya, kami Allah yang ciptakan kami, maksudnya. Ya kan? Wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Maksudnya nanti di akhirat kami akan bertemu dengan Allah, kami akan dihisab. Ya, maka kami mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Muhtasib. Ya, muhtasib itu berarti mengharapkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersabar, mengharapkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang rendah dalam orang yang mendapat ujian. Tingkatan yang di atasnya adalah orang yang bersyukur. Ya, bersabar itu wajib. Kalau dia tidak bersabar, berarti apa? Berdosa. Ya kan? Kalau yang tingkatan yang di atasnya adalah jika dia mendapatkan ujian, ya, atau musibah, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tingkatan yang lebih tinggi. Bersyukur, alhamdulillah. Kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya.
segala puji bagi Allah atas segala yang menimpa kita ini, segala keadaan. Alhamdulillah. Ya. Yang ketiga, yang tingkatan yang tertinggi apa? Ridho. Sudah bersyukur tidak bilang. Bahkan ada sebagian orang yang jika diambil anak, kita lihat banyak video-video yang berseliweran di HP kita ya, dari Gaza ya, yang lagi dibombardir oleh Israel. Mereka menyebutkan kalau anaknya itu mati, bahkan ada 3 orang yang anaknya mati. Subhanallah, satu bapak mati, anaknya 3 langsung. Apa yang dilakukan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini apa? Ini masuk orang bersyukur. Ya, jika dia ditimpa ujian, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu apa? Ganjaran yang sangat besar nanti di sisi Allah. Bahkan anak-anak yang diambil dari bapaknya oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada janji Allah, yaitu memasukkan bapaknya ini ke surga. Jadi anak-anak ini akan menghalangi bapaknya dari surga, ya. Anak-anak ini akan dimasukkan ke surga. Kenapa? Karena dia belum punya dosa. Ya kan? Kalau dia dimasukkan ke surga, dia tidak mau dimasukkan ke surga sama Allah. Dia minta apa? Bapakku ya Allah. Bapakku mana? Ya kan? Justru anak-anak ini yang mengambil bapaknya dari neraka, naudzubillah, dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal seperti ini perlu kita renungi ya, di dalam ujian-ujian itu ada pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu juga dijelaskan oleh Syekh bin Baz bahwa orang-orang yang bersabar ini adalah orang yang ketika diuji ya, dari apa? Sakit. Ujian ini apa? Sakit, kemiskinan, ya, maradin, faqrin, wa ghairi hadza dan masail dan selain itu dari musibah-musibah atau kematian keluarga dekat. Ya. Maka dia tidak apa? Tidak marah hatinya. Yang pertama, hatinya nggak marah, ya, dia hatinya nggak marah. Yang kedua, lisannya nggak mengucapkan kata-kata yang nggak pantas, ya kan? Apa contohnya? Dia mengeluh karena ujian tersebut, mengeluh pada manusia terutama. Kalau mengeluh pada Allah nggak ada masalah, tapi kalau mengeluh pada manusia ini adalah suatu kehinaan. Ya, jika dia ditimpa musibah lalu dia mengeluh pada manusia adalah kehinaan. Yang ketiga, anggota badannya ini, tangannya nggak melakukan hal-hal yang nggak pantas juga. Contohnya apa? Mukul-mukul mukanya, ya kan? Ada yang perempuan kalau misalkan suaminya meninggal atau bapaknya meninggal itu ada yang sampai mukul-mukul mukanya, cabik-cabik, ya kan? Robek-robek bajunya, rambutnya ditarik-tarik, ada yang seperti itu. Niyahah. Jika ada seorang meninggal, itu suatu dosa besar ya, niyahah ini. Niyahah dalam bahasa Arab, yaitu dia tak terima kalau ada keluarga yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia melakukan hal-hal yang tak pantas tersebut. Bahkan ini merupakan suatu dosa besar. Dan kita sebagai orang tua atau saudara, kita harus menasehati keluarga kita tentang hal ini. Jangan sampai nanti kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa niyahah tersebut. Ya kan? Karena orang yang di dalam kubur lalu keluarga yang mengerjakan hal ini, maka dia akan menanggung dosanya. Padahal Allah bilang wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak menanggung dosa seseorang itu, tidak menanggung dosa orang yang lain. Tetapi kenapa dia menanggung dosa di sini? Karena dia tidak mengajarkan ke keluarganya. Tidak boleh hal seperti ini, menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir Allah ini merupakan suatu ketentuan Allah yang sangat-sangat perlu dipelajari. Ya, kalau kita pelajari dalam, insya Allah hidup kita lebih bahagia. Ya, dan juga sebagai manusia, yang tadi kan sudah kita sebutkan syukur, sabar. Ya, setelah itu yang terakhir, dan kebanyakan manusia juga mereka berterus-terusan dalam dosa mereka. Jadi mereka itu nggak bertobat, nggak beristighfar atas dosa mereka, ya, dan nggak bertaubat, maka itu akan menjadi sebab kebinasaan. Sebab kebinasaan. Allah sebutkan orang-orang yang bertakwa itu bukan orang-orang yang
ketika mereka jatuh ke dalam suatu dosa itu, atau mereka orang nggak pernah berdosa, bukan orang yang bertakwa itu bukan orang yang nggak pernah berdosa. Bahkan kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Nabi Adam alaihissalam itu kerjanya membuat salah terus. Tetapi siapa? Khairul khata'ina at-tawwab. Tetapi orang-orang yang terbaik dari orang-orang yang salah ini adalah orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah jika dia jatuh ke dalam suatu dosa. Allah sebutkan di surat Al-Imran orang-orang yang bertakwa. Sifat orang-orang yang bertakwa siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Ya kan? Di ayat yang selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu. Mereka orang yang bertakwa ini adalah jika mereka terjatuh ke dalam suatu dosa, bukan hanya dosa besar, fahisyah ini dosa besar. Aw dhalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakaru, maka mereka ingat kepada Allah. Ini sifat orang bertakwa. Kalau mereka jatuh dalam suatu dosa, dia ingat kepada Allah, fastaghfiru li dzunubihim, maka mereka istighfar atas dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Tidak ada. Ya. Dan juga ada suatu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, ya, dan Imam wa Baihaqi fi Syu'abil Iman, di kitab Syu'abil Iman, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya arba'an u'tiya arba'an. Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang meminta atau diberikan 4 hal, maka dia akan mendapatkan 4 hal yang lain. Ya. Apa itu 4 hal itu? Tafsirnya adalah tafsir dzalika fi kitabillah. Maka tafsirnya ada di Al-Qur'anul Karim. Yaitu yang pertama apa? Man u'tiya dzikr dzakarallah bi anna Allah yaqul. Barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah untuk berzikir, maka Allah akan mengingatnya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adkurkum." Ingatlah aku, maka aku akan ingat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka aku akan ingat kalian apa? Di saat kalian susah aku tolong, ya kan? Di saat kalian butuh bantuan, aku bantu. Di saat kalian akan menerima suatu hal yang kalian tak suka, aku tahan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu azkurkum. Ya. Setelah itu, wa man u'tiya du'a u'tiya al-ijabah. Barang siapa yang Allah berikan taufik untuk berdoa, berarti Allah berikan juga jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah berikan apa yang dia minta tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku ijabah doa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, wa man u'tiya syukr u'tiya ziyadah. Barang siapa yang Allah berikan taufik untuk bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat kepadanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, maka betul-betul akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Syukur apa? Nikmatku tersebut, kata Allah. Yang terakhir, wa man u'tiya istighfar u'tiya al-maghfirah. Dan barang siapa yang Allah berikan taufik untuk beristighfar, maka Allah akan berikan ampunan untuknya. Subhanallah. Ya. Li'anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Minta ampunlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya dia itu, Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ghaffar, yang banyak mengampuni. Di sini sighah al-mubalaghah, maksudnya fa'al. Di situ ghaffar. Ghaffar itu maksudnya dari kata ghafar. Ghafar itu artinya menutupi. Ya, kalau orang perang itu di zaman dulu, mereka pakai milfar. Milfar itu suatu yang
menutupi kepala mereka supaya nggak ditebas, nggak langsung mati mereka. Itu istighfar. Makanya kita disebutkan kita istighfar, kita talabal maghfirah, kita meminta kepada Allah supaya ditutupi dosa-dosa kita. Bahkan Allah menutupi dosa kita dan Allah nggak buka kembali. Ya. Kalau apa? Kalau kita nggak mengerjakan dosa itu lagi. Jadi kalau kita misalkan mengerjakan suatu dosa, kalau kita jatuh ke dalam dosa itu tersebut, misalkan kita udah bertobat, ya. Waktu kita jatuh ke dalam dosa itu lagi, kalau kita akan bertobat, kan sebelumnya ini akan dibuka oleh Allah SWT. Tetapi kalau kita bertobat lagi, Allah tutupi lagi semua. Begitu maha pengampun Allah SWT. Jadi sampai ada di suatu riwayat juga, suatu hamba ini berdosa, ya. Terus dia minta ampun kepada Allah, aku ampuni kepada Allah. Terus dia jatuh ke dalam dosa itu lagi, terus dia minta ampun lagi sama Allah, aku ampuni kata Allah. Terus dia jatuh lagi ke dalam dosa itu, dan kata Allah, aku ampuni dia dan terserah dia mau berbuat apa. Maksudnya apa? Setan itu selalu menggoda kita untuk menjalankan Allah. Padahal Allah itu maha pengampun. Cukup kita minta ampun sama Allah, pasti Allah ampun. Tapi setan itu selalu mengingatkan kita, nanti aja, jangan taubat sekarang, lalu masih ada dosa lagi, ya kan? Jangan taubat sekarang, padahal nggak ada persyaratan itu. Maksudnya kalau kita bertaubat sekarang, nanti kita jatuh ke dalam dosa lagi atau enggak, itu nggak ada urusan. Yang penting kita sekarang bertobat dulu. Karena apa? Karena nggak ada yang tahu maut itu kapan jemput kita. Kita itu bakal dicabut sama Allah nyawanya waktu kita lagi berbuat baik atau kita lagi maksiat. Itu intinya. Jadi kita dalam hidup kita yang panjang ini, nanti di ujungnya itu apa? Gitu. Yang selama ini kita kerjain, cari pahala, sholat, masjid, Al-Quran, ini itu. Tapi kalau ada suatu dosa yang kita tutupi, ya, dan kita nak bertobat atas dosa itu, maka nanti di ujung hayat kita akan diuji dengan dosa itu. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam suatu dosa di waktu sakaratul maut. Ya, ini sangat-sangat mengerikan. Bahkan kita juga udah pada tahu semua, ada suatu hadis ya, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah dakhala jannah. Apakah segampang itu buat mengatakan la ilaha illallah di saat sakaratul maut, ya kan? Kalau kita nggak biasa mengatakan itu, ya, itu akan menjadi suatu hal yang sangat berat. Apakah mungkin misalkan orang yang ahli maksiat, yang kerjaannya misalkan dia minum khamr, ya, berzina, nggak sholat, ya, segala maksiat dikerjain, terus mau di akhir hayatnya ngomong la ilaha illallah, ini khayal namanya, namanya khayalan. Tapi ya orang yang sudah berbuat amal soleh harusnya dia tetap takut, dia nggak bisa mengatakan perkataan ini. Ya. Setelah itu juga Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan bahwa maka wajib bagi seorang hamba itu dari 3 perkara ini, ya, yang tadi kita sudah sebutkan. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan ujian dia bersabar, ketika dia mendapatkan ketika dia berdosa dia beristighfar. Maka yang pantas bagi mereka, ya bagi kita maksudnya, adalah ketika mendapatkan nikmat sehat bersyukur. Gimana bersyukurnya ketika mendapatkan nikmat sehat? Ketika kita mendapatkan nikmat sehat, kita mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah SWT, menuntut ilmu. Ya, coba kalau kita nggak sehat, apa kita bisa duduk di sini? Nggak bisa. Ada sebagian orang yang di tempat tidur nggak bisa bergerak, bahkan di kamar mandi harus ditutup, harus dibopong. Ya, kalau kita udah seperti itu, apa bisa menuntut ilmu? Nggak bisa. Itu namanya nikmat sehat. Ya, terus kita juga mendapatkan nikmat apa? Harta. Ya, kalau kita misalkan orang yang betul-betul susah betul, ya, di
jalan mungkin kita lagi nyari apa? Potongan botol, ya. Nggak bisa kita duduk di sini. Majelis ilmu seperti ini nggak bisa. Ini perlu patut kita syukuri. Dan orang-orang yang misalkan contohnya mendapatkan nikmat apa? Ilmu diamalkan. Karena apa? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ilmu itu jika tidak diamalkan bertahan. Maksudnya apa? Maksudnya dia pergi. Kita akan hilang itu ilmu itu kalau nggak kita amalkan. Kita menuntut ilmu, terus kita nggak amalkan, pergi ilmu itu, hilang. Ya, contohnya lagi, orang hafal Quran misalkan, antara 1 juz, 2 juz, 3 juz, sampai 30 juz, nggak dimurojaah. Ini namanya apa? Nggak bersyukur. Udah dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghafal Al-Quran, ya, tapi nggak dimurojaah, akhirnya hilang hafalannya. Subhanallah. Bahkan banyak orang-orang yang buta, ada juga yang tunarungu yang nggak bisa mendengar, tapi hafal Al-Quran. Nggak malu kita sama orang-orang seperti itu, ya kan? Jadi ilmu itu harus dimurojaah. Pertama diamalkan, yang kedua dengan tidak beramal itu maka kita akan ingat ilmu-ilmu ini. Ya, ketika kita beramal, maka kita terbayang di pikiran kita. Ini faedahnya ini, ya, ini pahalanya ini. Tapi kalau kita nggak kerjakan, hilang itu semua. Ya. Setelah itu juga apa? Nikmat memiliki istri. Kita perbaiki hubungan sama istri kita, sama anak-anak kita. Ya, yang punya anak dididik anaknya, ya kan? Berapa banyak anak-anak yang dibiarkan sama bapaknya begitu aja, akhirnya nggak sholat di masjid. Bahkan kalau anak sendiri di kampung ada di Jakarta, itu full bapak-bapak ya, orang tua semua yang bawa anaknya ke masjid mungkin 1 atau 2 orang. Dari umur-umur yang 50-60an semua harusnya ada punya anak besar-besar mereka. Tapi apa? Yang muncul di masjid cuma 1-2 orang. Ini menunjukkan apa? Kurangnya perhatian terhadap agamanya anak-anak kita. Padahal anak-anak kita itu pahala kita yang akan mengalir terus umur kedua kita. Kalau anak-anak itu menjaga amal solehnya, sholat di masjid, bersedekah, umroh, haji, ya, berbakti sama orang tua dan lain-lain, itu pahala ngalir terus sama kita. Menjadi umur kedua kita. Itu kata para ulama. Jadi doa anak yang soleh, ya kan, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, ya. Tiga hal yang akan menjadi amal jariyah itu umur kedua kita. Maka patut kita jaga nikmat ini. Kita udah dikasih anak-anak, kita didik mereka. Didik agama, bukan hanya dikasih susu, dikasih buah, dikasih sayur, ya kan, kasih makanan, kasih baju, kasih tempat tinggal, sudah lepas tangan. Bukan seperti itu. Bahkan kalau misalkan orang-orang tua ini, ya, yang memiliki anak ini, mereka perhatian dengan anak-anak mereka semua. Kita bayangkan negeri ini akan menjadi negeri yang bertakwa, negeri yang bertauhid, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita juga banyak tahu bahwa ada suatu ayat yang menyebutkan di surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk suatu negeri itu mereka beriman dan bertakwa, ya, maka Allah akan bukakan keberkahan itu dari langit dan bumi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya apa? Keluarga itu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang banyak kita lalai terhadapnya. Allah juga bilang di surat At-Tahrim, anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Maka dalam hal ini perlu kita perbaiki, ya. Kalau kita masih belum menyampaikan perkara-perkara tauhid kepada keluarga kita sampaikan. Apa yang kita pertama tauhid, ya. Kita ajak keluarga kita untuk menyembah hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Kita lihat
wasiatnya Luqmanul Hakim di surat Al-Luqman, surat Luqman dari Allah abadikan di Al-Qur'anul Karim apa? La tusyrik billah, kata Luqmanul Hakim. Jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat agung. Ya, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam takut anak-anaknya, keturunannya akan mengerjakan kesyirikan. Apa kata Nabi Ibrahim juga? Waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhilah aku ya Allah dan anak-anakku dari menyembah berhala. Ya. Oke, kita tahu menyembah berhala dengan tawaf, berdoa kepada berhala, berdoa kepada kuburan, ya kan, berdoa kepada pohon misalkan. Tapi gimana dengan yang orang-orang yang takut terhadap ain, ya, ain yang menimpa, apa ain itu? Mata, ya. Ain menimpa seseorang atau anak-anak, lalu digantungkan tamimah, digantungkan benang, ya kan, digantungkan gelang, digantungkan apa, digantungkan sesuatu di mukanya atau di mana. Untuk apa? Untuk menolak ain, menolak bala, mengangkat bala. Ini juga suatu kesyirikan. Ya, banyak hal-hal yang kita tidak ketahui, jadi itu perlu dipelajari dan perlu kita sampaikan kepada keluarga kita. Kadang-kadang keluarga kita ada yang mengerjakan itu dan kita tidak tahu ini kesyirikan atau bukan. Makanya kita perlu meminta kepada Allah SWT, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang hak dan anugerahkan aku untuk dapat melakukan. Arinal haqqa haqqa wajibkan juga. Wa arinal batila batila wajibkan ijtinabah. Ya kan? Dan perlihatkan aku hal-hal yang batil dan anugerahkan aku agar aku dapat menjauhi hal tersebut. Tamimah, azimat, jimat-jimat itu banyak orang-orang yang kita ini tidak tahu itu hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang sangat tidak bermanfaat dan tidak bermudarat juga. Bahkan itu mudarat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.